hadir masih di DKM Al Mukarrabin, DKPP Kota Bandung ya. Baik pemirsa, di tema kali ini seperti biasa tadi sudah kita bahas ya mengenai makna kebahagiaan di dunia dan di akhirat, atau makna kebahagiaan kita hidup itu sebetulnya apa ya gitu ya udah ya. Dan kita akan lanjutkan kembali sesi tanya jawab ya. Kalau biasa saya yang bertanya, saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Nama saya Wina dari Majelis Taklim DKPP Kota Bandung. Pertanyaannya, apa ciri orang yang meraih kebahagiaan hidup di akhirat? Kasih. Oke. Apa cirinya orang yang memiliki atau meraih kebahagiaan di akhirat? Ya. Tadi di dunia, tapi karena kita sering berdoa itu kan di dunia di akhirat udah ya. Betul. Nah, ini bagaimana nih? Baik, terima kasih Bu Wina. Bu Wina ini singkatan, Wina warga Indonesia. Udah ayamnya. Ya betul kan, W-nya warga Indonesia kan. Oke. Jadi pertanyaannya keren banget. Bagaimana ataupun tanda apa sih orang itu dapat bahagia di akhirat? Kalau tadi di dunia sudah ya, kebahagiaan di dunia sudah 4. Sekarang kita juga ingin dong mendapatkan kebahagiaan di akhirat ya pemirsa ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 12, As-Saff ayat 12, yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang bahagia itu adalah orang yang diampuni dosanya sama Allah. Bahagia nggak Bapak Ibu kalau dosa kita diampuni sama Allah? Bahagia luar biasa. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat. Dan bahagia banget ketika Allah sudah mengampuni dosa kita, Allah masukkan kita ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan itulah tempat tinggal di surga Aden, dzalikal fauzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi keberuntungan yang besar itu tadi saat kita diampuni dosa sama Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah. Wah, udah bahagia banget. Bahagia banget. Meskipun kadang manusia itu kan ada yang ada yang hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Dia mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Artinya serba tercukupi lah dari sisi ekonomi segala macamnya di dunia. Pas pulang ke Allah itu dia juga bahagia karena soleh waktu di dunianya. Yang kedua, manusia itu kadang ada yang sayyi'ah di dunia, hasanah di akhirat. Dia menderita di dunia, nggak punya apa-apa, senang usah tapi mah tuangnya senang gep kerupuk. Tapi kesulitan itu tidak menyebabkan dia jauh dari Allah. Tetap caket sarang Allahnya. Hasanah di akhirat, bahagia di akhirat. Ada yang ketiga, hasanah di dunia, sayyi'ah di akhirat. Bahagia di dunia, wah segala ayah atau bumi kayaknya. Tapi ternyata sayyi'ah, menderita di akhirat, neraka lebat nage. Yang keempat yang mengerikan ini, sayyi'ah di dunia, sayyi'ah di akhirat. Menderita di dunia, menderita oge di akhirat. Tosma di dunia tegaduh nanaon, di akhirat dilebetkeun ka neraka ku margi tebih ti Allah, tebih ka Allah waktu di dunia. Jadi semuanya pasti inginnya hasanah di dunia, hasanah di betul. Dan tadi bahagia, ketika kita ingin bahagia di akhirat, tadi diampuni dosa dan dimasukkan ke surga Allah. Jadi itu salah satu ciri atau makna ya untuk meraih kebahagiaan. Tapi memang ada cara-cara yang harus ditempuh udah ya. Cara-cara yang harus ditempuh apabila memang kita ingin meraih kebahagiaan di akhirat gitu ya. Karena kata Allah kan pasti tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Apabila memang kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, pasti ada beberapa hal yang harus dilakukan. Amal soleh yang tadi disebutkan, iman yang disertai dengan amal soleh. Oke, itu ya. Jadi tanda-tanda kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk ya suatu hari nanti Bapak Ibu jamaah pemirsa. Baik, kita akan berikan kesempatan lagi untuk yang akan bertanya. Silahkan. Tanya dong Ustaz. Boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Unik dari Al Mukarrabin. Saya mau tanya, adakah doa khusus agar kita bahagia di dunia dan di akhirat? Oke, jadi Ibu Unik ya. Oke, jadi pertanyaannya doa supaya kita itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jadi solusi dari pertanyaan bagaimana caranya gitu ya.
Karena memang pasti semua orang ya inginnya seperti itu. Betul, tapi kita betul. tidak pernah tahu takdir kita seperti Iya, apa. iya, iya. Oke. Doa ini sering kita baca ya, baik itu di akhir majelis atau di setiap sujud kita, di ya kalau mau khusus ketika kita sedang tawaf tuh antara rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad itu baca doa ini. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi makna hasanah itu kebaikan, juga kebahagiaan, kebaikan, keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan, itu makna hasanah. Jadi kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku, keluargaku, kaum muslimin, mohon doakan juga kaum muslimin. Bukan hanya bahagianya sendirian aja nih Kak ya. Kita teh pengen bahagia bukan hanya kita dan keluarga kita, tapi seluruh kaum muslimin juga ikut merasakan seperti apa yang kita rasakan, bahagia dunia dan akhirat. Dan kita berharap kepada Allah agar kita selamat dari sentuhan api neraka, terhindar dari neraka. Sehingga doa itu harus selalu dan senantiasa kita dawamkan setiap hari, setiap saat, agar kita bisa meraih kebahagiaan ya. Ingat dengan doa ya, RKD. Apa tuh? Rahasia kekuatan doa. Oke. Ya, jadi banyaknya doa. Diperbanyak ya, maksudnya sering-sering kita berdoa ya. Tapi mudah-mudahan sih memang itu kan doa, biasanya kita menyebutnya doa sapu jagat ya. Iya. Betul nggak sih? Oke. Ada yang menyebutnya doa sapu jagat. Mungkin ya. Mungkin. Saking pentingnya doa nih Kak, sedikit saya tambahkan, saking pentingnya doa. Jadi saya juga kemudian membuat sebuah karya nih Kak ya. Ada satu buku saya judulnya Zikir Pagi dan Zikir Petang dan Zikir Setelah Sholat Fardu. Itu isinya adalah, kontennya adalah doa-doa. Ya, kenapa demikian? Supaya jadi panduan bagi kita. Tiap pagi itu zikir pagi. Bapak Ibu insya Allah ya, kelihatan ini wajah-wajahnya penuh dengan aura kasbon, cicilannya. Aura zikirnya, aura doanya tiap pagi sebelum mulai kerja tehnya zikir pagi dulu. Ah mana sih buku mana sih promosi tenan naon da ieu acara abdi mah. Nya ieu mah buku abdi ada buku batur. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sebuah ikhtiar kita berkarya. Ini bukunya nih, Zikir Pagi, Zikir Petang. Mau promosi da ieu mah di masjidnya teh kegingnya. Jadi zikir pagi, zikir petang dan zikir setelah sholat fardu. Tipis bukunya tetapi dalam sekali maknanya. Kenapa? Biar kita dapat bahagia. Dan satu lagi bukunya itu promosi mah, mempromosi disebatkan harga nanti terkait mah di masjid. Nah, ini Saquran, cara mudah belajar membaca Quran. Jadi saya bikin juga buku gimana sih caranya agar umat Islam tuh bisa baca Quran. Meskipun kondisinya udah Ustaz abi mah sepuh sih nanti tiasa ngaos sahur saha aya metode. Sakitu ya pilih dipotong kayak gajina. Oke, ya jadi ibu-ibu dan juga bapak-bapak serta jamaah dan juga pemirsa, seperti biasanya ada metode Syaquran bukunya dan juga ada buku zikir pagi dan petang. Dan juga saya ingatkan kembali untuk pemirsa yang ingin diliput kegiatannya seperti di DKPP Al-Mukarrabin ini, silakan bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan juga tentunya satu kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada tema kali ini adalah bahwa kebahagiaan itu letaknya ada di iman dan Islam, ada di hati kita. Jadi kebahagiaan itu bisa kita raih dengan cara menjawabkan doanya yang tadi sudah dibahas ya. Dan juga tentunya saya ingin menyapa kembali untuk yang ada di sini. Banyak jumpa Bu. Insya Allah membuat hati semakin sejuk. Masya Allah. Saya Ahmad Pamit dan seluruh tenaga kerja yang bertugas. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.